ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة، وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ألق بيننا وبين سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على روح محمد وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah ajaran agama ini, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, sehingga terangnya pedoman tersebut apabila kita melaksanakannya bagaikan malam itu diibaratkan oleh Rasul bagaikan siang hari. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Rawatib, dan para alim ulama yang berhadir pada majelis yang penuh dengan keberkahan ini, dan penghormatan yang sebenarnya kepada BKM Masjid yang telah meneruskan dakwah ini. Semoga menjadi amal ibadah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah agama ini kepada umat manusia semuanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-13 kajian subuh pagi Senin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang dan masih bisa mempertemuan kita di tempat yang penuh keberkahan ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana wa'dul haq, bagaimana janji pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu merupakan semua kepastian yang tidak ada kebohongan satupun. Pada subuh yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana tanda-tanda kiamat besar. Di saat kiamat besar itu terjadi, ada 6 yang kita sebutkan, walaupun ada sebagian ulama mengatakan 10, tapi banyak ulama yang mentahqiq dan tarjih itu menyebutkan 6 di antara tanda kiamat besar yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan tertutupnya pintu taubat, dan mereka yang hidup di zaman tersebut merupakan hidup di zaman fitan, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mudillah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mudillah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mudillah. Sungguh berat fitnah yang akan dihadapi oleh manusia pada saat itu. Pada saat matahari sudah terbit dari barat, pada saat dabbatul ard, binatang dari perut bumi keluar dan bisa berbicara dengan manusia, dan pada saat dukhan turun, dan pada saat Dajjal
keluar, dan pada saat Nabi Isa turun dan Jud dan Ma'jud juga keluar. Itu merupakan fitnah yang paling besar. Maka kita diminta untuk tidak sampai ke fase tersebut. Namun apabila juga sampai, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kita jauh lebih besar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena semakin besar cobaan yang kita hadapi, maka semakin besar pula pahala yang akan kita raih. Pada subuh yang berbahagia ini kita sudah menyampaikan pada Senin yang lalu bahwasanya kita akan menceritakan tentang beberapa sifat Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mengukur gempa, itu menggunakan ukuran skala Richter. Itu yang cocok. Nggak mungkin kita mengukur berapa kencang gempa itu dengan meter. Salah. Begitu juga kalau misalnya kita mau mengukur berat, itu kita akan mengukur dengan gram ataupun dengan kilo. Misalnya kita akan mengukur panjang, yaitu dengan jarak itu dengan kilometer. Nah, kalau kita ingin mengukur bagaimana akhlak, maka kita harus meletakkan akhlak Rasulullah SAW sebagai standar ukuran kita. Ada, mudah-mudahan sampai dengan 2 hadis. Kalau tidak sampai 2 hadis ini, maka kita akan lanjutkan pada Senin yang akan datang. Akhlak Rasul itu merupakan fi kamalil makhluqat, merupakan sesempurnanya makhluk yang ada mulai dari penciptaan pertama sampai dengan akhir zaman. Kalau kita melihat dari beberapa hadis yang diibaratkan oleh para sahabat, bahwasanya itu bukan berlebihan. Bihaqqi ummi wa abi, demi Allah, apa yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah semuanya benar. Dan itu juga yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasul. Mungkin ada di antara jamaah yang sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasul, maka seperti itulah gambaran yang diungkapkan oleh para sahabat tentang Rasulullah SAW. Hadis pertama sekali yaitu tentang bagaimana sosok Rasul digambarkan oleh seorang musyrikah. Musyrikah itu yang bernama Ummul Ma'bad. Seorang musyrikah di mana Rasul berjalan menuju Madinah pada saat itu. Pada saat Rasul berjalan bersama Abu Bakar, Abdullah bin Uray sebagai penunjuk jalan, dan Rasulullah SAW. Mereka sampai kepada sebuah kawasan yang dinamakan dengan Hudaid. Hudaid itu kalau bahasa sekarang itu jaraknya 130 km dari Mekah. Hudaid 130 kilo dari Mekah. Rasul sudah merasa kelaparan dan kehausan, pada saat itu tidak ada makanan. Maka bersinggahlah Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar di perkemahan Ummu Ma'bad. Suatu Rasul singgah di kemah Ummu Ma'bad tersebut. Ummu Ma'bad ini orang musyrik. Pada saat itu Rasulullah meminta beli makanan. Apakah ada daging kambing? Apakah ada makanan yang bisa kami beli? Apakah ada susu yang bisa kami minum? Pada saat itu di kemahnya Ummu Ma'bad itu memang sebagai rest areanya bagi orang-orang traveling. Orang-orang apabila ingin ke Madinah dari Mekah, mereka pasti akan singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Kalau bahasa sekarang misalnya kita dalam perjalanan, nah SPBU, tempat singgah, makan minum, nyerang ajak dari lu semuanya yang benar aja piuh diulai-ulai ya. Nah, Hudaid itu 130 kilo dari Makkah, dan itu merupakan tempat persinggahan para orang-orang yang ingin menuju ke Madinah. Pada saat itu Ummu Ma'bad mengatakan, ini adalah masa paceklik, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada. Apakah saya boleh? Rasul pada saat itu meminta kepada Ummu Ma'bad bahwasanya, apakah boleh saya memeras kambing tersebut?
Pada saat itu dikatakan oleh Ummu Ma'bad bahwasanya kambing tersebut sudah lama tidak pernah beranak. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan susu? Kalau engkau izinkan maka saya akan peras. Dan Rasul meminta bejana, dibersihkan bejana. Pada saat itu Rasul memeras, lalu berdoa dan memegang kantong susu, dan Rasul memeras susu kambing tersebut. Akhirnya tertampung di bejana, diminumlah oleh para sahabat Abu Bakar, Rasulullah, dan Ummu Ma'bad. Terkejut Ummu Ma'bad bahwasanya kambing yang tidak pernah lagi beranak tersebut bisa mengeluarkan susu. Dan secara ilmu hewan, ternyata susu kambing itu apabila diperas itu semakin banyak susunya. Nah, ini kesalahan orang-orang kita di saat memelihara kambing, kita tidak pernah memeras susunya. Kita biarkan saja kambing tersebut diminum oleh anak kambing. Seharusnya itu harus diperas oleh manusia sehingga kambing tersebut lebih banyak mendapatkan susunya. Ini saya dapatkan sewaktu saya punya ayah angkat di Kafr Syekh, diajarkan bagaimana cara memerah di Mesir begitu, bagaimana cara memerah susu kambing. Ternyata sewaktu semakin banyak diperas, semakin banyak susu yang terkumpul. Dan yang paling menarik lagi, kambing yang diperas oleh Rasulullah SAW umurnya itu panjang sampai dengan masa Khalifah Umar. Coba bayangkan, begitulah berkahnya. Biasanya kambing akan sakit mati. Ini kambing tersebut yang diperah oleh Rasulullah SAW, dia berumur panjang sampai dengan masa Khalifah Umar bin Khattab. Begitu pula Abu Ma'bad, suaminya yang mengembalakan kambing, dia menanyakan, seperti ada seseorang yang datang ke tempat kita. Saya merasakan itu. Dari mana susu ini? Dia tanyakan seperti itu. Padahal kambing kita sudah lama tidak beranak. Lalu Ummu Ma'bad menceritakan. Nah, ceritanya, kisahnya dari seorang wanita musyrikah, orang kafir yang melihat baginda Rasulullah SAW, dan penglihatannya itu terekam seperti CCTV. Tidak mungkin kalau seandainya dia itu tidak menyampaikan yang tidak baik. Maka ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat tulus dari orang musyrik terhadap Rasulullah, sehingga nanti Ummu Ma'bad juga berislam, membaiat kepada Rasulullah SAW. Qala Ummu Ma'bad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasifahu li zawjiha, dan dia menceritakan kepada suaminya bagaimana sosok orang yang datang tadi. Dhahiratul wudu, wajahnya itu elok, berseri. Itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ablajul wajh, wajahnya itu menimbulkan cahaya. Husnul khuluq, bagus perawakannya. Ini dibayangkan dan diingat baik-baik. Beginilah sosok Rasul kita. Lam ta'ibuhu tujlah, beliau itu tidak gemuk. Tujlah itu antara dada dengan perutnya itu setara. Bahasa milenial sekarang six pack. Nah, tujlah. Jadi dada dengan perut Rasul itu setara. Makanya kita yang tidak setara, mohon merubah diri kita untuk menjadi mengikuti Rasulullah SAW. Yang mungkin ada agak sedikit offset, ya, agak sedikit offset tubuh kita. Maka kita harus termotivasi melihat Rasul. Ini tujuannya. Kenapa kita menyampaikan bagaimana ciri-ciri Rasul, supaya kita terobsesi. Semoga kita terobsesi untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Walam tazir bihi salah, kepalanya itu tidak kecil, karena ada sebagian orang badannya besar, ya kan, kepalanya kecil. Rasul tidak seperti itu. Wasimul qasim, tampan rupanya, handsome, ya.
rupanya tampan. Qasim itu sungguh luar biasa ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu membaca syair-syair jahiliyah, orang Arab itu orang yang paling tahu betul bagaimana ganteng dan cantik. Ungkapan ganteng dan cantik itu hanya diketahui oleh orang Arab. Jika gitu mbak kepegah kemban, buruk mata, kemban bibi. Ya, bagaimana bentuk rupa penggambaran cantik dan ganteng itu hanya orang Arab yang paling sempurna menggambarkannya. Fi ainihi da'aj, mata Rasulullah itu hitam. Yang hitam pekat, dan yang putih sekali. Wa fi asfarihi watfun, bulu mata itu panjang, lentik. Itu bulu mata Rasulullah SAW. Maka beruntung jika kita mempunyai bulu mata yang lentik. Paling tidak ada satu bagian yang mirip Rasulullah SAW. Wa fi sautihi sahlun. Dalam sahlun itu diungkapkan di dalam bahasa Arab rahin saut. Suaranya agak serak, tapi bukan serak sekali, serak basah. Nah, di antara keutamaan para rasul diutus oleh Allah itu, mereka semua mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh para rasul itu adalah suara, karena ini adalah untuk menyampaikan. Wa fi unuqihi sat'un, lehernya itu jenjang. Sebagian orang ada yang bahasa Aceh namanya sungkup ya, agak pendek. Tapi Rasul tidak seperti itu. Lehernya itu jenjang. Ahwal, jenggotnya itu lebat, penuh pipinya jenggotnya. Azaj, jidatnya itu simetris. Ada sebagian orang katanya menggambarkan luah do ya. Kalau Rasul dia simetris jidatnya dengan ukuran rambut. Aqran, alisnya melengkung. Alis Rasulullah SAW itu melengkung dan dia tidak tersambung, hampir tersambung. Itu alis Rasulullah SAW. Syadidus sawadus sya'r, rambutnya itu hitam pekat. Ini yang paling membedakan antara tabiat orang-orang Arab. Orang Arab itu rata-rata rambutnya itu putih. Dan itu bisa dijumpai jamaah sekalian kalau misalnya membaca dalam hadis, beberapa hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di antara para sahabat yang paling banyak rambut putih itu adalah Abu Bakar. Sewaktu beliau sampai ke Madinah, maka dicatlah rambut. Bukan dengan warna hitam, hati-hati. Warna hitam itu adalah cat rambut orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka orang Islam harus berbalik dari kebiasaan mereka. Catnya warna apa? Dengan ina, ya. Ada namanya katfun. Inainya itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan warna kuning itu yang paling bagus. Oke? Iza samata alahul waqar, apabila beliau diam nampaklah wibawanya. Ini Rasul. Wa idza takallama alaul baha, jika beliau berbicara nampak ramahnya. Ini harus kita tiru. Jangan sewaktu kita berbicara sama orang kita tidak nampak ramahnya, seolah-olah beda kelas. Apalagi ma'udzubillah kita diberikan kepercayaan, ada jabatan, ada kekuasaan. Tidak pun kita melihat orang. Amr bin As menceritakan bahwasanya saya tidak bisa memalingkan pandangan di saat melihat Rasulullah SAW. Seakan-akan mata ini tidak akan pernah berkedip. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan di saat Rasul menatapnya,
maka ada rasa malu seakan saya tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajlan nas wa abahahum min ba'id. Rasul itu kelihatan dari jauh itu ajlan nas, nampak begitu gagahnya. Dari jauh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah nampak gagah dari kejauhan. Wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Dan manis, ya, ahla, wa ahsanuhu, dan tampan, keren jika dilihat sewaktu dekat. Maka para pesyair pada waktu itu menggambarkan bagaimana kegantengan Rasulullah SAW dengan ungkapan, kalau seandainya Nisaul Madinah yang melihat Nabi Yusuf pada saat itu, begitu mereka melihat Nabi Yusuf, mereka memotong tangan. Kalau seandainya mereka melihat Nabi Muhammad, maka mereka akan memotong jantung mereka. Begitulah ungkapan kegantengan Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasul itu tidak menonjol gantengnya? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa Rasul itu tidak menonjol kegantengan? Dikarenakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena akhlaknya lah yang membuat Rasul itu jauh lebih menonjol dari kegantengan. Hulu mantiq, tutur katanya manis, bukan manis seperti orang cilet manisan bakrum, ya. Istilah bahasa aja, ada orang yang cuma ngomongnya manis di depan saja, janji-janji manis saja, PHP kata anak muda. Bukan. Kalau Rasul berbicara itu memang luar biasa. Nanti diibaratkan pada hadis yang satu lagi. Ka'anna mantiqahu kharazun tutma'annu yatahadda. Sewaktu Rasul berbicara itu seperti lu'lu' wal marjan yang keluar dari mulutnya, seperti mutiara yang keluar. Dan ini sulit bagi kita untuk menggambarkan bagaimana Rasul berbicara seperti itu, kecuali kita memang sudah pernah melihatnya. Maka pintalah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Rabbah itu ungkapan yang diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu panjangnya itu tidak terlalu panjang dan pendek tidak terlalu pendek. Jadi dia Rabbah namanya, mutawasid. Jadi ada sebagian orang di dalam hadis itu juga disebutkan bahwasanya kalau orang tinggi itu seperti orang, misalnya kita melihat pohon kurma, setelah dipangkas semuanya itu nampak jangkung pohonnya. Tidak seperti itu Rasul. La taqhamahu 'ainun min qasrin, maka mata kita tidak akan pernah melihat karena dia pendek. Wala tashna'ahu min at-tul, dan juga tidak dikarenakan lelah mata kita melihat karena panjang. Ada sebagian orang sewaktu kita melihat harus tetangah seperti itu, ya, panjang haul atau terlalu pendek. Itu membuat kita agak susah dalam berkomunikasi. Tapi Rasul itu tidak seperti itu. Fahuwa anzar thalathatun manzaran wa ahsanuhum qadaran. Tadi ada 3 orang, ya. Bahwasanya 3 orang itu di antara ketiga tersebut maka dia yang paling senang kita lihatnya. Walahu rufaqa yahfuna bihi, dan dia memiliki teman yang mengelilinginya, yang menjaganya. Iza qala istami'u liqaulihi, apabila dia berkata maka mereka mendengarkan terhadap perkataannya. Wa idza amara tabadaru ila amrihi,
Dan apabila dia memerintahkan, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Berapa banyak di saat kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW, kita bersegera melaksanakannya. Para sahabat seperti itu. Begitu mereka tahu satu saja yang disampaikan oleh Rasul, maka mereka bersegera melaksanakannya. Mahfudun mahsud. Di saat Rasul berbicara itu tidak bertele-tele, hanya cang panah. Itu Rasulullah SAW. Dia berbicara dengan sangat efektif dan efisien, sehingga hana tubuh, ya. Tidak ada perkataannya itu yang sia-sia. Ada sebagian orang udah setengah jam ngomong, nggak tahu apa dia kesimpulannya. Ada juga seperti itu. Nah, tapi kalau Rasul mahfudun mahsud, la abas, tidak berbuka masa, wala mufannad, dan tidak pernah membantah. Ini yang disebutkan dari sifat Rasulullah SAW di dalam Sirah Ibnu Hisham, Zadul Ma'ad, ataupun di dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Kafuri.